Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai teori perdagangan internasional, mata kuliah perekonomian Indonesia. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Tesalonika Claudia Suwak, Angeline Teresa Timohari, Pinkan Kristi Rembet, Virginia Priscilla Mantiri, dan Irena Kristina Warrow. Pertama, kita perlu mengetahui apa itu teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo, yang dimulai dengan anggapan bahwa lalu lintas pertukaran internasional hanya berlangsung antara dua negara dengan tidak adanya tembok pabean dan kedua negara tersebut hanya beredar dengan acuan uang emas. Perdagangan internasional atau international trade merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Terdapat 9 faktor pendukung terjadinya perdagangan internasional atau international trade. Yang pertama, adanya perbedaan kekayaan sumber daya alam yang terdapat di setiap negara. Kedua, terjadinya perbedaan iklim antara satu negara dengan negara lainnya. Ketiga, berupaya untuk meningkatkan dan juga memperluas area perdagangan. Keempat, suatu negara kelebihan memproduksi barang atau jasa. Kelima, berkeinginan untuk membangun dan menjalin kerjasama dengan negara lain. Keenam, untuk mendapatkan semakin banyak dukungan dari berbagai negara yang terlibat di dalam mitra dagang internasional. Ketujuh, berupaya untuk meningkatkan dan juga mengembangkan sumber daya manusia. Kedelapan, adanya persaingan antar negara yang semakin ketat, maka suatu negara harus melakukan sebuah peningkatan terhadap produk yang mereka hasilkan atau lokal. Dan yang kesembilan, adanya era globalisasi yang membuat suatu negara tidak dapat bertahan hidup dengan hasil produksi sendiri. Selanjutnya adalah tujuan dari terlaksananya international trade. Tujuan yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain antar negara satu dengan negara lainnya. Yang kedua, untuk meningkatkan devisa dari suatu negara. Yang ketiga, untuk memperluas area perdagangan sekaligus meningkatkan keuntungan negara. Yang keempat, untuk memperluas lapangan kerja bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Dan yang kelima, untuk meningkatkan kemakmuran dari suatu negara. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Teori yang pertama dikemukakan oleh David Ricardo, yaitu teori keuntungan komparatif. Dalam teorinya, David mengatakan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keuntungan absolut atas negara lain dalam memproduksi barang-barang tertentu, namun kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan antar negara masih tetap berjalan. Lanjutnya, ada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu teori keuntungan mutlak. Teori yang dikemukakan oleh Adam menyatakan bahwa perdagangan internasional akan menguntungkan negara-negara yang dapat memproduksi barang dengan harga yang relatif lebih murah daripada negara lain. Lalu,
ada teori dari J.S. Mill, yaitu teori permintaan timbal balik. Teori yang diungkapkan oleh J.S. Mill ini agak menekankan pada keseimbangan antara penawaran dengan permintaan, karena dua elemen tersebut bertindak sebagai penentu dari jumlah barang yang harus diekspor dan diimpor ke negara lain. Lalu ada teori dari Hexer dan Ohlin, yaitu teori proporsi faktor produksi. Teori ini menyatakan bahwa ada dua kondisi penting yang menjadi landasan dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan proporsi faktor produksi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perdagangan internasional. Terdapat berbagai macam jenis perdagangan internasional yang terjadi antar negara atau dengan sekelompok negara. Di antaranya adalah barter. Barter adalah salah satu kegiatan dari international trade yang dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang satu sama lain. Selanjutnya yaitu ekspor. Ekspor adalah salah satu kegiatan penjualan barang ke luar negeri dengan cara menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, serta syarat penjualan lainnya yang sudah disepakati oleh pihak eksportir dan juga importir. Jenis yang selanjutnya yaitu impor. Impor adalah kegiatan transportasi atau pembelian barang dari satu negara ke negara lain. Proses impor umumnya dapat dikatakan sebagai kegiatan di mana barang atau komoditas dari negara lain dimasukkan ke dalam negara sendiri. Jenis yang terakhir yaitu konsinyasi. Konsinyasi merupakan sebuah bentuk kerjasama komersial yang dikelola oleh pemilik barang atau produk dengan para pengecer. Selanjutnya ada bentuk perdagangan internasional. Ada beberapa bentuk perdagangan internasional, diantaranya yaitu perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Bentuk selanjutnya yaitu perdagangan regional. Perdagangan regional adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada lingkup kawasan tertentu, misalnya ASEAN dan Uni Eropa. Perdagangan selanjutnya yaitu perdagangan multilateral. Perdagangan multilateral adalah perdagangan antar negara tanpa dibatasi kawasan tertentu. Selanjutnya, ada manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antar dua negara, tentunya saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan secara internasional. Sementara itu, multilateral merupakan kerjasama antar berbagai negara tanpa batasan wilayah, sehingga jangkauan bisa luas ke seluruh dunia. Yang kedua, saling bantu secara cepat. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi efisiensi dan efektivitas suatu barang atau jasa antar negara, sehingga bisa saling membantu memenuhi kebutuhan, serta dipilih proses produksi yang cepat, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan harga jual. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Jika terjadi perdagangan antar semua negara, tentunya akan memberikan peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya ekspor-impor yang dilakukan antar negara sebagai bentuk perdagangan, maka suatu negara bisa mendapatkan keuntungan dan masyarakat pun merasakan efek dari perdagangan secara internasional tersebut. Yang keempat, keuntungan internal dan eksternal. Keuntungan secara internal tentu bisa dirasakan oleh negara yang bersangkutan.
sementara eksternalnya adalah dirasakan oleh negara yang terlibat di dalamnya, sehingga dalam sebuah perdagangan terjadi hal yang saling menguntungkan satu sama lain. Dan yang kelima, memperluas kesempatan kerja. Dengan dibuka seluas-luasnya perdagangan secara internasional, akan berpengaruh pada kebutuhan akan pekerja, sehingga akan tercipta kesempatan lapangan kerja baru bagi negara tersebut guna mempercepat proses produksi. Maka lapangan kerja semakin luas dengan adanya perdagangan secara internasional. Selanjutnya, dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, terpengaruhnya perekonomian nasional oleh situasi dan kondisi pasar dunia. Yang kedua, berpengaruh pada perubahan terhadap kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan apabila pengaruh global tersebut berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan ketergantungan produk terhadap suatu negara. Yang keempat, eksploitasi terhadap sumber daya karena untuk memenuhi permintaan pasar dunia. Dan yang terakhir, terbentuknya proteksi non-tarif yang dapat menghambat produk ekspor. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional. Proteksi dalam perdagangan internasional terdiri atas: yang pertama, dumping. Kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual di dalam negeri. Yang kedua, kuota. Bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, larangan impor. Kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang tertentu ke dalam negeri. Yang keempat, subsidi. Kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan kepada produk dalam negeri. Yang kelima, tarif. Hambatan perdagangan berupa penetapan pajak atas barang-barang impor. Demikianlah video hasil pembahasan kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.